Baik, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Kalau kita melihat masalah pembangunan ekonomi negara yang berkembang, pada dasarnya memang berbeda dengan negara maju. Nah, kalau negara-negara maju itu mengalami kurangnya permintaan yang menghambat pertumbuhan output, serta negara-negara berkembang mengalami kekurangan elastisitas penawaran yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Tapi kita akan melihat masalah-masalah pembangunan di negara berkembang tentu terkait dengan karakteristik yang ditemui pada negara berkembang. Nah, karakteristik itu apa saja? Kita melihat yang pertama adalah ketergantungan pada sektor pertanian primer. Ya, di negara berkembang itu umumnya sangat tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada juga negara yang sangat tergantung pada hasil satu komoditas pertanian aja. Ya, perekonomian seperti ini disebut dengan perekonomian monokultur. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat produktivitas ya. Nah, ini rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari pendapatan domestik produk atau kita sebut PDB. Bagaimana PDB per kapita atau PDB per pekerja yang sangat kecil. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah. Nah, karena itu di negara yang sedang berkembang berlaku lingkaran setan kehidupan yang sulit untuk diputus, dengan mata rantai pendapatan rata-rata rendah mengakibatkan tabungan dan investasi juga rendah. Tabungan dan investasi rendah mengakibatkan akumulasi modal yang lambat dan berdampak pada produktivitas rendah. Produktivitas rendah mengakibatkan pendapatan rata-rata juga menjadi rendah. Yang ketiga, kita melihat ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Ya, kondisi domestik perekonomian negara berkembang memang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian lainnya, khususnya perekonomian negara-negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat membuat perekonomian sangat mengandalkan pasar ekspor, tetapi yang diekspor umumnya barang-barang primer. Ketergantungan pada negara-negara maju juga terjadi dalam bidang industri. Industri hulu atau industri bahan dasarnya berada di negara maju. Sementara itu industri hilirnya berada di negara berkembang. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju sebab bahan bakunya atau bahan dasarnya harus diimpor. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Nah, keberadaan pasar di negara berkembang juga memberi informasi yang tidak lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya nggak sempurna. Monopoli dan oligopoli bisa terjadi di pasar barang. Monopsoni dan oligopsoni dapat terjadi di pasar faktor produksi. Informasi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang mempunyai hubungan baik dengan birokrasi. Nah, keadaan inilah yang menyebabkan konsumen sering dirugikan. Kemudian yang kelima, kita melihat tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di negara berkembang sangat tinggi. Angka pengangguran akan semakin besar bila diukur dengan angka underemployment ya. Penyebab tingginya tingkat pengangguran ini adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi di satu pihak dan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja di pihak lain. Nah, rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja ini berhubungan dengan rendahnya tingkat penanaman modal, khususnya di sektor-sektor industri dan jasa modern. Kemudian yang keenam itu rendahnya tingkat kehidupan. Nah, rendahnya tingkat kehidupan itu terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti apa? Seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Jadi kalau kita melihat bahwa laporan UNDP yang mengurusi peningkatan kehidupan mengindikasikan bahwa masih lebih dari 1 miliar penduduk negara berkembang masih hidup dalam kondisi miskin, ya, kekurangan gizi dan kondisi kesehatan yang sangat buruk. Selain itu, tingkat pendidikan masih sangat rendah. Bahkan masih banyak penduduk negara berkembang yang masih buta aksara.
Kemudian tingginya pertambahan penduduk ya. Tingkat pertambahan penduduk negara berkembang sebesar 2 sampai 4 kali lipat pertambahan penduduk negara-negara maju ya. Tidak mengherankan ya kalau misalnya 75% penduduk dunia ini merupakan penduduk negara berkembang. Tingkatnya tinggi pertambahan penduduk di negara berkembang telah menimbulkan masalah-masalah besar, terutama berkaitan dengan penyediaan pangan, kesempatan kerja, perumahan, pendidikan, dan kesehatan ya. Jadi itu adalah masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, untuk video selanjutnya kita akan melihat kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.